Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD semester 1 tema 2 subtema 1 di pembelajaran 2. Peserta didik sekalian, mari mengamati isi teks bacaan tentang sistem pernapasan pada manusia berikut ini. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Peserta didik sekalian, coba kalian amati gambar sistem pernapasan pada manusia berikut ini. Pada gambar pernapasan pada manusia yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, E, F, G memiliki keterangan sebagai berikut. A keterangannya adalah hidung, B adalah faring, C adalah laring, D adalah trakea, E adalah bronkus, F adalah paru-paru, dan G adalah diafragma. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu organ pernapasan manusia berikut. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Dan yang ketiga adalah laring atau tekak jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. 5. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. 6. adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus terbentuk seperti buah anggur. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan napas. Kalian telah membaca bacaan teks sistem pernapasan pada manusia. Nah, dari bacaan tersebut, kalian juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang perhatikan tabel tentang kata tanya dan penggunaannya berikut ini. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya kapan
Penggunaannya untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana penggunaannya untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat atau sikap. Kata tanya berapa penggunaannya untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Setelah kalian mengamati kata tanya dan penggunaan kata tanya pada tabel cuplikan tadi, tentunya kalian sudah bisa menuliskan pertanyaan dan jawaban kalian dalam bentuk tabel yang sesuai dengan teks bacaan sistem pernapasan pada manusia. Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh pada kata tanya apa. Pertanyaannya adalah, apa saja organ pernapasan pada manusia? Dan jawabannya adalah, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Selanjutnya kalian bisa mengembangkan kata-kata tanya yang lain dalam bentuk pertanyaan dan jawaban yang kalian ciptakan sendiri, yang tentunya harus sesuai dengan teks bacaan pada cuplikan tadi, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita mengisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor? Ayo bacalah bacaan berikut. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1-1-1/2, 1-1-1-1/2. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nadanya adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Sementara intervalnya adalah 1-1-1/2, 1-1-1-1/2. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. A. Bersifat riang gembira. B. Bersemangat. C. Biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis mayor antara lain Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, dan Indonesia Jaya. Masih banyak lagi ya lagu-lagu diatonis mayor yang bersifat riang gembira dan bersemangat.
Demikian video pembelajaran tematik yang singkat ini. Semoga saja bisa bermanfaat dan dapat di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jumpa lagi di video pembelajaran tematik selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.